Selamat pagi, jadi hari ini kita lagi ada di Bikerland dalam rangka diundang sama Faisal ke ulang tahunnya Indo Classic Mini Bikes yang ketiga. Jadi karena badan kita udah selesai nge-gym, udah makin fit, jadi kita dikasih pinjam motor-motor yang ya cocok banget lah sama kita ya. Sesuai size gue banget sih emang. Jadi kita bakal riding ke Sumatera. Jalan Sumatera maksudnya. Ke Riau dulu. Riau. Jadi jauh deh pokoknya hari ini perjalanan. Semoga Linggang baik-baik saja. Tetap semangat. Ini pakai mesin apaan? Profi. Dari tadi ngumpul, gua ngeliat motor yang lo buat nih mas. Iya. Jadi dia 2 silinder dijadiin satu. Gua dulu pernah ngerjain mini bike motokompo. Ngeliat motor twin yang lo bikin, gua sih setuju. Jadi boleh ceritain nggak sih mas nih soal mesin 2 silinder tuh? Jadi gimana sih? Ya dulu sih awalnya sih pengen punya moge om, tapi nggak kesampaian gitu. Akhirnya berbekal dari dulu pernah kerja di Honda. Lah coba-coba lah bikin om. Nah dibikinlah yang mesin ini. Banyak limbah-limbah mesin sebenarnya sih dari awalnya. Boleh nih kan? Kita ngobrol lah nanti. Siap om. Oke, terima kasih. Dari tadi tuh kita udah ngobrol bertiga. Iman banyak banget yang mau disampaikan. Silakan, Man. Motor mini di Bandung dan ternyata banyak banget teman-teman yang bikinan Bandung, bikinan lokal. Dan buat gue itu bagus banget sampai gue tertarik untuk membelinya dan memesannya order. Dan yang satu lagi yang nggak kalah penting adalah komunitasnya di Bandung ternyata hidup sekali. Pas gua datang tadi pagi sih udah rame banget sih yang ngumpul dan langsung dikasih tahu, lu mau naik yang mana nih? Gitu. Ada 3 di antara yang mau dipakai Juju sama Iman dan mau dipinjemin ke gua langsung lihat yang ini sih sebenarnya yang gua naikin ini nih. Jadi Vero dapat yang warna hitam tuh cocok lah sama badannya dia gitu, bannya lebih gede dan lain sebagainya. Iman dapat yang putih custom ceper gitu, cocok lah sama ini Iman. Gue dapat yang Dax nih begini. Riding lah kita di Bandung itu gila, cakep sekali, happy banget gue hari ini dan ramai sekali gitu, variety of motor-motornya juga banyak banget dan seru-seru banget. Dan ternyata pas gue naikin sih emang motornya emang powernya gede banget sih untuk motor sekecil gini. Jadi sama sekali gue nggak ada masalah sama sekali sih. Walaupun motornya kecil size-nya, tapi cukup banget
buat gua. Ridingnya juga menurut gua lumayan jauh gitu ya, nggak deket-deket amat juga, dan end up-nya begini. Cakep banget lah ya. Selamat datang di Dago Driva. Dan tadi pas kejar-kejaran tanjakan pun sampai ngangkat-ngangkat ban depannya gue juga. Kalau bukan motor, ya karena bukan motor gue sih ya. Kalau motor sendiri mungkin gue lebih berani lagi bawanya gitu. Akhirnya nyampe juga kita di Dago Dream Park. Cakep ya view-nya. Gile, di atas bukit. Kayaknya sih di atas bukit. Ini juga baru pertama kali kesini. Pasti adem. Cong, thank you banget ya Cong ya, udah diundang. Kita sih seru juga nih jalan-jalan di Bandung naik minibike. Miming, thank you teman-teman yang lain. Ngobrol-ngobrol nih Cong, ngomong-ngomong nih. Ini tuh kan dalam rangka ulang tahun Indonesia Classic Minibike yang ketiga. Emang selalu kalau ulang tahun selalu ngadain acara riding gini apa gimana sih Cong? Iya sih, memang kita setiap acara anniversary biasanya ada ini. Cuman kita fokusin ke Bandung. Kenapa? Karena di Bandung itu antusiasnya lebih anak-anak Bandung. Oke. Iya. Kedepannya ada harapan apa sih? Atau ada mimpi-mimpi yang belum tercapai nggak sih? Harapannya sih makin banyak builder-builder di motor mini yang makin menunjukkan eksistensi mereka. Karya-karyanya gitu ya. Lebih bagus lagi dan diakui di dunia internasional. Oke. Thank you banget sih buat teman-teman Indo Classic Minibikes yang udah mengundang kita. Lovely banget hari ini. Mudah-mudahan kita diundang lagi tahun depan. Katanya sih ke Bali. Tunggulah undangannya. Makasih. Ini karena Juju nih, gua angkat-angkat nih demi Juju. Kurang sayang apa lagi gua? Juju Margons. Barang udah masuk mobil semua, gua harus langsung berangkat ke bengkel, Mas. Jadi terima kasih. Karena kita juga baru berwaktu lagi nih. Buat customer ya. Customer. Kali ini kerjaan Norton dan ini udah deadline gue karena gue harus kirim motor ini dalam waktu 3 hari lagi ke Elders supaya dikerjain di Elders lagi.
alhamdulillah bisa beres juga. Yang udah dicat masiman, udah kita pasang semua, hasilnya mulus, nyampe sini dengan selamat, nggak ada yang baret. Kemudian baut-baut yang tadinya beberapa kita poles, balik dengan sempurna. Biasa ini problemnya, balik ada yang kurang gitu. Nah ini kita cek lagi, semua benar-benar sesuai dengan jumlah yang kita kasih. Assalamualaikum. Tolongin dong. Kenapa? Kayaknya businya mati deh. Iya, gue nggak mau kunci lagi. Jadi hari ini tuh gua lagi mau ke kantor ceritanya. Bawa Yasi, lagi happy-happynya nih. Motor baru jadi ya nggak? Tiba-tiba di jalan kok kayak berpet-berpet gini. Feeling gue busi mati. Pas ini kebetulan lagi depan sini. Mampirin Elder saja deh udah. Widih. Udah jadi Dominator. Hampir jadi. Ini baru semua, Kak. Hah? Beberapa baru semua. Wih, Lukas. Aduh, men. Cakep banget. Gila Dominatornya. Ini cacatan Iman dong. Jadi mah cakep nih katanya. Beberapa baru nih, kayak ban tuh baru. Oh, ini Avon Speedmaster. Iya, Lu dapet di mana? ada vendor gua. Gue mau dong buat Mau. karton gue. Ban gue udah Oke. retak-retak. Iya, ntar gua pesenin ya. Iya, sepasang ya. Bener ya? Kamu nggak ada. Bener ya? Gue soalnya udah, ban gue udah retak-retak. Ya gitu udah lama banget lagi, udah mulai licin. Ya gue berharap banget lah bisa dapet ban, soalnya susah banget nyari ban ini. Dalam nih ya ngerjainnya ya. Dalam. Dalam banget. Ini dari restorasi di dibersihin segala macam, memanakan diplastikin satu-satu. Oh. Bener-bener takut ada yang hilang itu, aduh nggak tahu nyari di mana. Yeay. Tinggal beberapa detail aja sih. Mesin udah hidup? Hidup mesin. Mau dengerin? Emang bisa? Bisa. Mau lah. Bisa. Oh, pasang tangki Pasang dulu. Pasang tangki. Boleh. Mantap ya. Seger. Jadi ya selain pemilihan warnanya, pengerjaan detailnya, bunyi mesinnya juga pas dihidupin tadi gleng gitu, gila sih. Ini enak banget. Mati ini dia pakai cluster ya? Ini. Red. Gila. Menurut lo bakal happy nggak? Asal. Happy sih harusnya dengan begini, gila detail-detailnya gawat. Ntar kalau udah jadi, ntar lo Berkabar dah, berkabar dong. Gue kabarin. Boleh. Bareng sama ban itu ya. Ya kalau bisa sih, kalau bisa. Mungkin beberapa hari lagi proses nonton ini akan beres. Kabarin aja ntar. Itu ngomong motor gua dong. Oh, Lagi ribut ya? Lu Bisa. ngerjain, ini sama-sama twin nih. Beda dikit aja cc-nya.
Prin, Paling minta tolong. doang aja. Oke. Gila, cakep. Baru hari ini ya trouble ya? Iya, Kemarin nggak ya? ya namanya juga motor baru jadi, ya kan. Ban beneran ya, kabarin Ban ya. sip. Rin, jalan dulu ya. Cabut ya. Dah. Oke, jadi ngomongin hot rod pickup nih, kan lo semua udah pada tahu bahwa itu mobil gue bawa ke rumah karena untuk gue tanganin pribadi. Jadi udah gue bongkar semua, gue las melalui proses suka duka nih, dan order barang yang hilang, barang yang nggak ada gue lengkapin semua. Dan mobil tuh dalam kondisi yang sudah sangat banyak karatnya, jadi harus beberapa parts yang gue bikin. Sampailah nih sekarang udah mobil pindah ke workshop gue untuk masuk tahap pengecatan. Nah di tahap pengecatan ini ternyata lari dari jadwal nih, karena warna yang tidak gampang. Ini maunya warna root beer candy yang harus didasarkan oleh warna silver dulu. Jadi fase-fase itu yang harus gue ikutin satu-satu. Sementara body shaping juga tidak sembarangan. Jadi ya proses berjalan, pengecatan tetap berjalan. Kendala yang terberat adalah di chrome, di vernacle. Karena vernacle ini juga ternyata bukan langsung vernacle biasa, tapi ini akan dilapisi tembaga dulu, baru dia di vernacle lagi. Dan itu sesuatu yang tidak bisa diburu-buru oleh gue, karena gue kasih ke vendor, kayak yang biasa mengerjakan itu. Jadi terpaksa bahwa ini harus sampai di titik pengecatan saja untuk di acara Garage Live ini. Tapi proyek ini tidak berhenti dan proyek ini akan terus berlanjut. Kalau memang masih pada mau lihat, silahkan lihat di Instagram gue juga ada, atau nanti di YouTube channel gue juga ada nanti.
Hari ini gua akan lanjutin penhead project yang SNS. Beda banget sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu benar-benar penhead klasik tahun 48. Untuk yang ini, konsepnya klasik dengan modern teknologi. Jadi mesin yang kita pakai ini mesin penhead SNS yang sebenarnya cara kerjaannya semua udah seperti mesin modern. Contohnya pompa olinya, sistem pengoliannya juga dia udah naik lewat push rod. Ada beberapa parts yang nanti akan gua pakai untuk motor ini. Konsepnya juga untuk buat motor ini kelihatan lebih keker dengan ditambah parts-parts macam ini yang bentuknya tuh seperti bagian dari mesin gitu, bukan aksesoris. Ada satu tangki yang kita udah biasanya kita belah tengah, terus kita kurangin tengahnya. Nah hasilnya kira-kira gini hasilnya. Tapi karena posisinya nanti kita akan pasangnya agak naik, bagian bawahnya juga kita kurangin. Lebih dibilangnya low channel. Jadi coaknya ini lebih pendek. Jadi tankinya itu bisa dibilangnya itu stylenya namanya Frisco mount gitu. Jadi adanya di atas. Ini bedanya yang aslinya. Ini pun dia pakai D-ring namanya. Bahannya tipis dan ini ada kemungkinannya jadi bikin dia kalau dikencengin lama-lama tuh melewat-lewat gitu. Tapi untuk parts yang ini dia udah semuanya di built-in di situ gitu. Mountingnya di sini semuanya udah akan lebih bagus kalau kita tempel di mesinnya karena dia nggak akan melewat dan ketebalannya juga jauh banget lebih tebal. Tapi ini bahannya aluminium jadi lebih enteng dan semua barang ini nih sebenarnya berfungsi. Nah, mesinnya copot dulu. Ya. Aduh, sakit banget. Aduh. Sampai menu-menuin bungkusnya. Jadi ketika kosong begini gue bayangin gitu loh. Knalpot yang gue udah kepengen kayaknya nggak mau menjadi distraction dari mesinnya. Pengennya knalpotnya simple aja, tapi tegas. Gitu. Gua kepengen ngisi kekosongan sini. Karena sebelah sana nanti akan ada rantai. Yang kosong ini yang sebelah kanan akan gue manfaatkan semaksimal mungkin untuk knalpot. Bagian kanan tadi udah penuh sama knalpot dan lain-lain. Sebelah kiri kita akan pasang. Nanti ini di sebelah sini. Ini yang akan bikin penuh dan akan ke expose sekali sih ini. Nah, ini adalah offsetnya yang akan ketemu dengan gerigi mesinnya aslinya.
Nah, ini yang nanti akan diputer sama mesin ke transmisi, dan dari transmisi ini yang akan ditransfer dayanya ke ban belakang. Nah sekarang proses yang paling sering gue kerjain dalam sehari. Contohnya mau naik tangga, turun tangga adalah ngeliatin motor ini. Sekarang gue akan lanjut ke bagian rem depan. Rem biasanya yang paling mutakhir untuk ngerem adalah rem disc brake. Buat gue ini bentuknya sangat modern. Biasanya kalau di motor chopper itu malah dihilangkan sama sekali, yaitu rem depan. Supaya untuk mengejar bersihnya bagian rem depan. Benar-benar jari-jari aja dan that's a chopper. Chopper tuh trondol gitu. Jadi yang akan kita hilangkan ya si cakram, dan yang ada di bagian stang tuh ini nih. Pengennya emang stang ini polos aja, begini aja nggak ada apa-apa. Tapi gimana caranya supaya tetap safety? Jadi kita perlu pengereman yang aman, nggak kelihatan, tapi juga ringkes gitu, simple. Ini Nero hub, bahannya aluminium, cukup enteng. Sebesar inilah yang kita pengen ada pengganti rem. Jadi ada satu parts yang istimewa juga, masih nyambung sama finishing parts lainnya, adalah rem ini nih. Gitu. Jadi untuk di motor ini semua mekanismenya ada di dalam stang ini. Jadi dalam pipa ini sudah ada kabel yang kita masukin. Sebelah kanan kita akan mengoperasikan gas yang akan di dalam juga. Rem depan kita putar mode. Ini rem depannya. Lagi mau? Oke. Nah, jadi update dari rem depan motor Panhead ini jadi update terakhir buat Garage Life Season 3 ini. Buat yang penasaran sama project ini, setelah ini akan selalu gue update di sosial media. Terima kasih buat semua pihak yang udah mendukung, tertarik tiap episodenya. Saya benar-benar appreciate banget semua teman-teman yang udah dukung. Thank you. Menunggu ban dicopotin, ban diganti, kita test ride doi Norton Dominator model 88. Ini nih perjalanan menuju titik akhir ride experience. Di Karimun, Jawa. Kalau bisa naklukin tantangan, pasti akan ada reward berharga di balik itu. Nyampe di Karimun, Jawa adalah reward tersendiri bagi para Bolt Riders yang udah ngikutin ride experience ini dari hari pertama. From strangers to brothers. Itu sih jiwa Bolt Riders yang sebenarnya.
Gila. Menurut lo bakal happy nggak? Happy sih harusnya. Dengan begini gila detail-detailnya gawat. Ban aing. Hari ini tuh sebenarnya gua ke Elders agendanya cuma satu, which is ditelepon sama Anka ngabarin kalau ban pesenan gue buat Norton udah ada. Mantap. Yoi. Pas ada nih vendor gua kemarin. Alhamdulillah. Bisa dipasangin dong kalian dong? Bisa. Siap. Di sini kita pasang. Itu udah jadi. Bukan Tinggal dikit. main. Gila Pak Birin, luar biasa. Lagi benerin lampu. 90% apanya lagi? Oh, tinggal finishing. 10%-nya Cek beli bensin. lagi. Gila cakep banget ya. Ini kita kejarin deh. Mau nyoba kan? Kalau boleh nyoba sih pengen nyoba gua. Ya udah Dikit sekalian lah. Beresin Dikit lagi. lampu, ganti ban. Sambil ganti ban kali lampu kelar kali ya nggak sambil Bisa nunggu. langsung coba kan? Akhirnya setelah sekian lama, nggak lama-lama juga sih, cukup ngebut. Akhirnya Norton Dominator ini selesai gitu. Terima kasih Mas Iman yang udah ngecat keseluruhannya menjadi wah keren banget ini motor. Akhirnya benar-benar bisa terrealisasi. Dan juga terima kasih nih sama Mas Yuju yang mendorong kita, yang dia selalu pengen lihat. Jadi kita jadi benar-benar kayak oke ini harus hati-hati dan ini motor valuable banget. Jadi terima kasih buat Mas Yuju. Terus buat teman-teman yang lain, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama dan pokoknya menjadi nilai positif buat kalian. Menunggu ban dicopotin, ban diganti, kita test ride doi Norton Dominator model 88. Gila rasanya. Udah ganteng, enak banget lagi. Gila. Buat gua nih ya, karena emang demen sama Inggrisan gitu, dan biasa naik Norton ES, terus nyobain Dominator, enak banget ini. Gila, ini motor enak banget. Riding positionnya tuh kayak kalau menurut gua agresif karena duduknya gitu, terus agak bongkok gitu, terus powernya juga ngisi terus gitu ya, baru semua sih. Sama somehow buat gua kayaknya bunyinya lebih merdu aja gitu. Ini boleh gua bilang 99% sempurna, kurangnya cuma satu. Bukan punya gua lagi-lagi. Astagfirullahaladzim, tapi ini cakep banget sih. Job well done buat Elders. Lovely, detailnya lovely. Setelah test ride senyumnya wah, lebar banget.
happy banget gitu. Jadi kita juga ikut senang. Ya harapannya yang punya juga happy. Akhirnya GMC Savana ini jadi. Gue berterima kasih banget buat Mas Andri yang sudah ngerjain mesin. Yang waktu itu mobil ini gue udah nggak tahu harus akan jadi seperti apa, jadi gue beli aja dulu gitu. Dan ternyata setelah ngobrol sama Mas Andri, ini harus dicabut semua sistem injectionnya dan semua kabelnya. GMC Savana bekas salah satu stasiun TV. Akhirnya bisa jalan lagi dan bisa dikendarain lagi seperti ini. Itu perjalanannya cukup panjang karena gue harus ngerubah dari injection menjadi karburator. Untuk dari injection menjadi karburator itu perlu intake manifold, karburator, distributor, terus juga karena dia otomatis jadi dia perlu TCM. TCM tuh ini, Transmission Control Module. Jadi dia yang membaca atau yang memerintah untuk transmisi bisa pindah. Jadi tetap bisa ngoper dari 1, 2, 3 sampai D gitu. Jadi ya itu tugas terberatnya si TCM dan mobil jadi enak banget dipakai. Nah untuk pengerjaan cat gue minta ke Mas Dimas, akhirnya Mas Dimas yang mengerjakan. Dicat lah warna abu-abu ini. Kenapa gue nggak bisa ngerjain? Sebenarnya kan gue juga bengkel cat gitu. Karena mobil ini size-nya gede banget. Satu nggak masuk ke lift gue. Dan kedua juga oven gue mungkin muat, tapi lift nggak muat. Proses itu akhirnya udah dilaluin semua dan akhirnya jadi di mobil. Gue tuh ngebangun GMC ini kan sempet udah gue cat, waktu itu stop tuh karena gue juga bingung mau diapain. Sampai akhirnya gue sempet keliling sama anak-anak gue, terus anak-anak gue happy dengan mobil itu karena ruangannya besar. Akhirnya gue konsultasi sama temen gue Bully, dia pemilik dari Kayu Works. Gue lihat di Instagramnya dia bikinin mobil buat Lawless nih. Gue Ruli dari Kayu Works. Bisnis gue adalah bisnis furniture, interior design. Pokoknya apa-apa yang berbau kayu gue kerjain semua. Kenapa dia pengen bangun mobilnya jadi camper van? Karena idenya dari sini nih. Waktu dia gambarin, kirim konsep ke gue tuh gue happy banget gitu. Konsepnya bagus, ada tempat tidurnya juga bisa dijadiin jok juga. Terus ada tempat depannya, terus gue bilang ini mobil gue nggak mau nyuci-nyuci jadi nggak usah ada sink segala macam, tapi bisa jadi ruang kerja juga. Akhirnya kita udah dapat gambarannya seperti ini. Dan memang kalau kita lihat dari mobilnya nanti area dalamnya lebih besar dari yang kemarin kita pernah bikin ya, yang di VW Transporter. Dan saya pikir ini akan lebih oke lah ya. Bentuknya lebih sadis karena mobilnya juga jarang orang lihat. Kebetulan memang pemilihan kayunya mobil ini sama mobil yang sebelumnya kita bikin beda. Kalau yang mobilnya si Transporter punya si Lawless itu kan kita pakai jati Belanda. Ini Bos Iman maunya pakai multiplex. Ya kayu-kayu seperti ini yang kita pakai. 18 mili.
mobil ini kalau kita ukur panjangnya tuh dari depan ke belakang sekitar 3 meter 13 cm. Kenapa kita dinding nanti sama atap kita kasih kayu supaya kesan homey-nya dapat. Jadi kayu semua nih. Kayu di dalam mobil tuh efek bunyi-bunyinya tuh ganggu banget. Kerakak-kerik itu kita hindari. Dan gimana cara siasatnya adalah kita yang lihat ukuran tepat sama kita belakangnya kita kasih lapisan dulu kayak busa atau karet kayak gitu supaya juga bunyi-bunyian kurang dan lebih rapi lah. Kelihatannya lebih rapi. Oke, hari ini kita udah nyampe di posisi 90% pengerjaan GMC Savana punya Iman GMG ya. Tadi progresnya kita laminated pakai sungkai 3 mili. Seperti ini nanti ada kita pasang lampu-lampunya untuk princess-princessnya Iman pada dandan nih. Barang-barang bisa dimasukin ke kolong tempat tidur nih. Dia ada 3 laci yang kita siapin. Oke, alhamdulillah ya kita bisa pol ya ngerjain buat mobilnya Pak Iman. Dan memang untuk hari ini kita udah pasangin lampu. Memang kemarin rencananya pakai lampu bulat-bulat. Akhirnya kita pakai yang praktis nih LED. Sekarang posisinya untuk duduk nyantai-nyantai bisa dinaikin lagi jadi tempat tidur. Terima kasih, gue dikirimin update sama Dipo semuanya, udah diliatin. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan Kayu Works makin maju ke depan dan makin keren dan makin hebat di teman-teman otomotif juga banyak cari lo. Bor, Aman tuh ya. sorry telat nih, macet banget nih. Pak Iman. Gokil. Pak Iman. Baiklah, kalau udah bertiga begini, udah tahu dong. Inilah dia akhir season Garage Life. Jadi di season ketiga kali ini, setelah berapa episode kita? Total 13 episode. Ini dia terakhirnya nih. Iya, kalau ngomongin 3 tahun berjalannya Garage Life ini, kalau gue pribadi sih, karena gue demen klasikan gitu, setelah sekian tahun cuma bisa baca, nonton di TV atau nonton di digital gitu, akhirnya sampean gue ke Concours d'Elegance. Jadi sekarang kita udah nyampe di Monterey di Pebble Beach. Kita mau ke Pebble Beach Concours d'Elegance. Gue bingung gue. Ini tahun 50-an, ini 60-an, sana 70-an. Gue bingung lewatnya gitu gimana ya enaknya ya. Karena kecil-kecil semua, jadi gue bingung banget. Kalau lu? Gue sih masih belum move on dari Balikpapan sih gue. Wah, itu juga the best tuh.
nyobain. Nyesal pokoknya semua kalau nggak nyobain. Gila, the best tuh, the best. Naik mini bertiga lagi ya. Iya, naik mini bertiga, terus yang balapan Drag race. Itu Paul, udah Paul. cocok banget tuh, gila. Gua tuh berkesan banget waktu kita di season awal, season pertama, yang kita riding ke Cibodas dan kita camping. Wah, yo. Itu sih udah deh, udah boleh diulang. ultimate lah itu sih. Ada satu yang dari season 1 sampai season 3 ini, ada satu tempat yang sampai detik ini kita belum pernah pergi bertiga bareng. Jepang. Iya. Jepang ya. Giliran gua pergi sama Vero, elunya waktu itu ada apa sih? Gua lagi sakit. SGPT gua tinggi, jadi gua nggak boleh berangkat karena gejala liver gua. Rusak rencana udah. Oh, lo sakit di rumah sakit. Iya. Giliran gua sama Vero pergi, Akhirnya putra kami tercinta bisa lahir dengan normal. Setelah pusing ngeliat mobil, mudah-mudahan next time bisa bertiga ngajak Juju untuk ngeliat mobil-mobil karena banyak banget yang gue yakin Juju suka banget mobilnya. by the way, Juju Juju selamat ya Ju. atas lahir putra pertamanya. Putra pertamanya. By the way, gue tadi liat motor lu berdua di bawah. Gue belum liat detail karena gue buru-buru naik ke atas. Oh iya benar, lu Boleh pernah lihat detail ya? Iya. Sikat, Lihat dong. lu mau pamer juga. Gila Jo, cakep banget nih motor. Iya nih. Highlightnya sih, Detail banget ya. kalau season 1 ada Mini, season 2 Darling, ini season 3-nya deh. Gue masih cocok nih. Masih. Ini gedean dikit kan dari Vespa gue? Gedean dikit dari Vespa. Apa dibilangnya? Sprint jenong. Nah, Sprint jenong kalau ini. iya jenong dong gue. Dapat. Di Garage Life sih yang paling berkesan buat gue adalah waktu gue ngebangunin Mustang buat bini gue. Oh, season 1 tuh ya? Season 1 tuh. Iya, Terus habis itu gue ngebangunin motor buat adik gue nih. Iya, benar. Sama yang ketiga gue motor mini. Kita mencoba komitmen. Silakan dong. Tapi kondisinya lagi-lagi bangke. Jadi silakan dibangun sendiri. Nah, kalau soal bangun gue udah ngerti. Silakan dong. Udah cukup tahu. Wow. Terima kasih Motospa, Krisna, dan Mas Wisnu. Dan gue berasa kayak gorila di atas motor. Gearhead Monkey. Kalau lo, Bor, yang berkesan nih selama 3 season? Ya, salah satu ini. Sekarang yang season ini ya mesinnya mesin tua aja sih. Bener-bener emang semuanya masih manual. Jadi emang ngejar antiknya ternyata emang mesti caranya juga antik-antik deh. Iya. Mesti tradisional. Jadi setelah 40 episode dan 3 season, gua atas nama pribadi mau mengucapkan terima kasih banyak buat semua pihak yang udah mensupport, membantu, dan mendukung kita di Garage Life, termasuk yang nonton. Makasih banyak. Gue sih terima kasih buat teman-teman yang nonton dan Juju, Vero. Banyak pelajaran yang gue dapat di sini dari mulai otomotif sampai persahabatan. Itu yang gue lihat sih. Dan itu yang gue rasakan. Buat Vero? Gue sih ya udah cukup mewakili sih dua-duanya. Dari Iman sama Juju udah wakilin. Makasih banget untuk semua pihak yang udah dukung Garage Life season 3 ini. Kita pamit dulu.
Kita pamit dulu ya, kita mau Pamit. istirahat dulu. Istirahat dulu. Bye. Sampai jumpa lagi entah kapan. Ya. Dadah.